Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Riyadi WSB. Kali ini tutorial yang akan saya sampaikan yaitu tentang sebab burung jantan yang udah gacor itu macet. Nah, sekarang saya akan menerangkan tentang itu. Jadi banyak teman-teman yang kerepotan, yang bingung ketika burungnya udah gacor tiba-tiba macet atau hilang gacornya, bahkan tidak bunyi sama sekali, hanya manggil-manggil atau keluar vektornya. Mari kita bahas bareng-bareng. Semoga tutorial kali ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman semua, karena tutorial yang saya sampaikan kali ini benar-benar saya amati dari saya main burung lovebird, yaitu konslet ataupun proses penggacoran. Gejala-gejala yang saya alami jantan macet, sebabnya karena berikut ini. Jadi untuk burung jantan yang udah gacor itu sebabnya itu macet karena biasanya penempatan. Yang dimaksud penempatan itu misalnya kita menaruh di satu ruangan A. Nah, di ruangan A itu burung itu udah gacor. Kemudian kita coba pindah ke ruangan B. Kita tempatkan di ruangan B. Nah, burung itu nggak mau bunyi, berarti dia belum bisa adaptasi. Karena nggak semua burung dari tempat A ke tempat B dia dipindah-pindah, dia mau gacor ataupun tetap gacor. Nah, disitulah burung itu adaptasinya kurang cepat, jadi dia hilang gacornya. Untuk yang kedua, tentang pola makan. Nah, pola makan dalam arti pakan. Kita ngasih pakan yang biasanya pakan kenceng ataupun pakan rendah, kita dirubah sebaliknya. Kenapa sangat mempengaruhi dalam pakan burung yang udah gacor? Karena burung yang udah gacor biasanya ketergantungan sama pakan yang kenceng. Ketika kita ganti pakan yang rendah, dia macet karena bisa disebabkan karena birahinya drop. Jadi pakan yang kenceng dia lebih suka karena birahinya naik. Jadi dia gacornya karena birahinya sama keluar. Nah, birahi keluar dia mau gacorin. Kemudian kenapa burung yang suka pakan polosan ataupun pakan rendah, itu ada juga yang burung yang birahinya terlalu tinggi, itu burung akan macet juga. Karena biasanya pakan kiloan, pakan rendah, polosan diganti pakan racikan. Nah, di situ burung seperti itu nggak bisa diganti pakannya itu sembarangan ataupun asal kita ngasih pakan. Nah, jadi teman-teman semua misalnya punya burung yang gacornya karena pakan kenceng, lanjut dulu aja agar tetap gacor, karena pakan juga sangat mempengaruhi. Untuk EF, nah itu kebanyakan pakan kiloan ataupun pakan racikan, pakan kenceng itu EF biasanya jagung tetap pakai. Yang saya amati seperti itu, jadi tetap pakai pakai jagung. EF-nya tetap pakai jagung agar dia birahinya itu enak. Kalau pakai jagung birahinya enak. Untuk yang ketiga, sebab yang ketiga itu karena sangkar. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Ada yang burung gacornya di sangkar kotak, ada yang di sangkar bulat. Nah, kebanyakan burung-burung yang di sangkar kotak itu bunyi gacor, itu dipindah sangkar bulat dia nggak bunyi, bahkan dia bunyinya ngepak ataupun keluar vektornya ketika kita pindah ke sangkar bulat. Kenapa? Karena sangkar kotak
dia memperenak adaptasi ketika ada glodoknya. Jadi proses penggacoran dari awal itu karena sangkar kotak, jadi pindah ke sangkar bulat, dia adaptasinya juga makin lama. Untuk yang dulunya penggacoran di sangkar bulat, itu kita pindah sangkar kotak, kita harus proses cabut pasang agar burung itu gacor. Kenapa kita harus proses cabut pasang? Dalam arti cabut pasang itu pindah sangkar kotak, nanti kalau mau gacorin pindah sangkar bulat lagi, ataupun tetap sangkar kotak tapi kita rajin dikeluarkan kayak seperti waktu di sangkar bulat. Nah itu juga sangat mempengaruhi buat proses gacornya burung, karena kebanyakan burung-burung yang macet itu perpindahan sangkar kotak ke sangkar bulat ataupun sangkar bulat ke sangkar kotak, dia akan bunyi tapi ngepak. Biasanya burung jantan itu pindah sangkar dia akan bunyi tapi ngepak. Itu kalau burung yang belum benar-benar cuek, seperti itu. Jadi untuk yang terakhir ini, yang terakhir proses penjodohan. Nah ini proses yang paling sulit, itu proses penjodohan. Kenapa proses penjodohan sangat sulit? Karena kita salah mencarikan pasangan, itu bisa jadi macet total ataupun jadi hal yang fatal, kesalahan fatal. Kenapa seperti itu? Karena burung jantan itu jika dia kaget ataupun trauma, dia akan macet. Kenapa seperti itu? Karena mental seorang burung jantan sama mental betina itu lebih galakan burung betina. Nah jadi untuk proses pencarian pemasangan burung jantan, betinanya harus benar-benar kita cari yang jangan terlalu galak. Karena terlalu galak nanti ketika birahinya betina naik, jantan nggak mau ngawin, akhirnya burung itu akan ngamuk betinanya. Nah untuk proses seperti itu kita harus proses benar-benar mengamati ataupun memahami burung tersebut sukanya warna apa. Kita harus mengamati perkembangannya itu hariannya bagaimana, kita harus mengamati itu. Kemudian untuk proses penjodohan, kalau saya pakai lovebird yang umuran lepas balibu. Nah itu sekitar umur 5 bulan sampai 8 bulan. Kalau saya pakainya seperti itu. Jadi kenapa saya pakai umur segitu, maksimal 8 bulan? Itu burung udah birahi tapi belum mau dikawinin. Jadi ketika burung jantannya udah naik birahinya, dia juga birahinya keluar tapi belum mau dinaikin, akhirnya si jantan birahinya tetap naik, tidak drop. Nah disitulah proses penjodohan. Begitu pula untuk umur maksimal 8 bulan, dia galaknya masih kurang. Nah itu yang saya cari itu karena galaknya masih kurang. Jadi kalau umur yang 1 tahun up, dia akan ngajar si jantan. Misalnya jantan nggak mau kawin atau nggak ngefek, nggak nggak tertarik sama betinanya ngamuk. Nah mungkin tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika bermanfaat, monggo bantu share, like, komen, sama subscribe agar teman-teman semua tahu tutorial apa aja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba jika percaya, kalau tidak percaya ya abaikan saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.